Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Jumpa lagi bersama saya, Lutfi Alam, tutor sosiologi Smart School. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Mengawali kegiatan kita di pagi hari ini, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak sekolah, terkhusus pada adik-adik peserta didik yang meluangkan waktunya untuk bergabung pada hari ini untuk belajar bersama tentang salah satu topik yang nantinya kita akan bahas, yakni tentang upaya mengatasi ketimpangan sosial. Selanjutnya, saya mengucapkan terima kasih kepada segenap Bapak Ibu guru pendamping yang hari ini bersama dengan peserta didik untuk bersama di ruang belajar kita, ruang belajar Smart School, kurang lebih 45 menit ke depan. Nah, baik adik-adik sekalian, pada kesempatan ini ini adalah rangkaian beberapa pertemuan-pertemuan sebelumnya yang membahas tentang ketimpangan sosial. Alhamdulillah hari ini kita sudah sampai pada upaya mengatasi ketimpangan sosial. Nah, terkait dengan materi-materi tentang ketimpangan sosial itu sudah dipelajari, sudah diurai, dan sudah dibahas bersama pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Mudah-mudahan pertemuan hari ini kita mampu mempelajari secara bersama, mampu mengelola lebih dalam, mampu kemudian mempelajari lebih banyak tentang bagaimana upaya mengatasi ketimpangan sosial. Nah, karena kenapa ketimpangan sosial ini menjadi salah satu problem negara berkembang yang menguras energi dan pikiran bagi seluruh pengambil kebijakan dalam kemudian menerapkan teknik-teknik tentang upaya mengatasi ketimpangan sosial itu sendiri. Nah, adik-adik sekalian, kembali saya ingatkan, kita fokus bahwa pertemuan kita hari ini fokus pada topik dan materi tentang upaya mengatasi ketimpangan sosial. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang akan insya Allah kita akan capai bersama hari ini, adik-adik sekalian, adalah tujuan pembelajaran paling tidak pada hari ini peserta didik dapat mendeskripsikan upaya mengatasi ketimpangan sosial. Nah, adik-adik sekalian, sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa berbicara tentang upaya mengatasi ketimpangan sosial, maka setiap negara atau setiap pengambil kebijakan itu punya cara yang unik, cara yang khas dalam mengatasi ketimpangan sosial. Nah, pada pertemuan kita kali ini, saya hanya memfokuskan pada
5 aspek untuk mengatasi ketimpangan sosial. 5 aspek ini kemudian nanti diterjemahkan baik secara, jadi upaya mengatasi ketimpangan sosial ini dalam pandangan saya dibagi dalam 2 bagian, adik-adik sekalian. Ada langkah taktis jangka pendek, terus ada langkah strategis jangka panjang. Nah, oke. Upaya mengatasi ketimpangan, sebenarnya pendekatannya saya pikir tips, trik, strategi, dan pendekatan itu banyak sekali upaya mengatasi ketimpangan ya. Tapi pada hari ini ya saya hanya fokus pada 5 poin apa yang menjadi upaya untuk mengatasi ketimpangan sosial. 5 poin ini menjadi kunci atau menjadi pendekatan-pendekatan pokok dalam mengatasi ketimpangan sosial yang terjadi. Yang pertama adalah, poin pertama dan utama dalam mengatasi ketimpangan sosial tentunya dimulai dari peningkatan kualitas, yakni adalah meningkatkan kualitas penduduk. Yang kedua, terkait dengan tenaga kerja. Nah, saya pikir salah satu aspek yang paling penting dalam proses dinamika sebuah negara itu adalah Yang kedua adalah menciptakan peluang-peluang kerja. Terus yang ketiga adalah menggerakkan mobilitas geografis. Terus yang keempat adalah salah satu upaya yang penting dan saya pikir cukup signifikan dalam menekan terjadinya ketimpangan sosial yang begitu melebar adalah memperbaiki etos kerja. Selanjutnya yang terakhir, ini familiar dengan aktivitas kita sehari-hari. Sudah lama kita mendengar istilah ini, yakni bagaimana memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ya. Jadi adik-adik sekalian, kembali saya ulangi, pada kesempatan hari ini, pada ruang belajar kita hari ini, kita akan mengupas tentang 5 upaya strategis dan upaya teknis dalam mengatasi ketimpangan sosial. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas penduduk, yang kedua adalah menciptakan peluang kerja, yang ketiga adalah menggerakkan mobilitas geografis, yang keempat adalah bagaimana memperbaiki etos kerja, dan yang terakhir adalah memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, selanjutnya bagaimana kemudian 5 upaya mengatasi ketimpangan ini dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita lihat bersama. Nah, yang pertama adalah upaya mengatasi ketimpangan sosial. Poin pertama, meningkatkan kualitas penduduk. Nah, adik-adik sekalian, kalau bicara tentang kualitas, ini punya pengaruh yang sangat signifikan, punya kontribusi yang besar bagaimana kehidupan sosial ekonomi sebuah masyarakat itu bisa berkembang. Peningkatan kualitas penduduk dapat dilakukan melalui berbagai usaha. Tapi kali ini kita akan menampilkan meningkatkan kualitas penduduk dengan memprioritaskan pada 3 aspek. Yang pertama adalah memperbaiki kualitas pendidikan, yang kedua meningkatkan fasilitas kesehatan, dan yang ketiga adalah melakukan pemberdayaan kelompok masyarakat. Nah, kita mulai dari peningkatan kualitas penduduk. Ya. Yang pertama adalah memperbaiki kualitas pendidikan. Nah, adik-adik sekalian, ini sudah menjadi sesuatu yang ini saatnya hari ini kerja-kerja pendidikan harus dibuktikan. Ini tantangan dan target dan cita-cita kita bersama, bagaimana memperbaiki kualitas pendidikan. Ya. Jadi kualitas pendidikan ini punya andil yang sangat besar dalam upaya mengatasi ketimpangan.
Ya, karena dipercaya aktivitas pendidikan ini memberikan orientasi jangka panjang dalam melahirkan generasi-generasi muda yang partisipatif, generasi muda yang solutif, generasi muda yang berkontribusi terhadap perkembangan sebuah negara. Nah, maka yang perlu diperbaiki yang pertama untuk mengatasi ketimpangan itu adalah memperbaiki aspek pendidikan. Hal-hal yang menyangkut dengan pendidikan, baik besar atau kecil, itu harus dibenahi dan diperbaiki. Kita bisa lihat kerja-kerja teknis, langkah-langkah taktis ini yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kualitas pendidikan adik-adik sekalian adalah memperbaiki akses menuju sekolah. Ya, memperbaiki kemudian perbaikan sarana dan prasarana, peningkatan dana operasional sekolah. 3 poin ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Ya. Sekolah itu merupakan tempat untuk merawat cita-cita, tempat untuk mengasah kemampuan, tempat untuk mengasah skill, tempat untuk berlatih, tempat untuk melakukan berbagai kegiatan sebelum terjun langsung dalam realitas sosial yang sesungguhnya. Jadi, yang pertama, aksesnya memang harus diperbaiki. Nah, paling tidak ada rasa nyaman, ada rasa semangat ketika adik-adik kita atau kita semua ini itu bersemangat menuju sekolah. Aksesnya harus diperbaiki. Yang kedua, sarana. Ya, sarana dan prasarana harus selalu ter-up to date, ya, karena perlu kita pahami dan sepertinya kita sudah pahami semua bahwa pendidikan itu, dunia pendidikan adalah dunia yang terus dinamis. Kemudian cara-caranya juga harus berubah, maka perbaikan sarana dan prasarana ini menjadi sesuatu yang penting untuk mengejar ketertinggalan, untuk berupaya beradaptasi dengan perkembangan sosial. Tentunya saya sangat mengingatkan, sangat mengherankan kemudian kalau situasi di luar itu jauh lebih berkembang dibanding dengan situasi persekolahan. Maka kuncinya adalah bagaimana sarana dan prasarana harus diperbaiki untuk menandingi, untuk mengimbangi realitas sosial di dunia luar yang saya pikir berkembang sangat cepat dan pesat. Yang ketiga adalah ada kaitannya dengan aspek ekonomi, peningkatan dana operasional sekolah. Ya, sekali lagi, sekolah bisa berbuat banyak itu ketika didukung oleh operasional sekolah. Ya, makin banyak dana operasional sekolah, makin beragam kegiatan anak-anak sekolah, makin banyak akses, makin banyak kegiatan-kegiatan ataupun lomba-lomba pengembangan diri yang mereka bisa ikuti. Nah, ini pada aspek sebagian kecil dari aspek kualitas, memperbaiki kualitas pendidikan. Nah, selanjutnya adik-adik sekalian, ini masih bagian daripada kerja-kerja langkah-langkah dalam memperbaiki dunia pendidikan, ya, menjamin dan memberi akses luas-luasnya kepada warga yang kurang mampu untuk bersekolah. Ini salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya ketimpangan yang semakin melebar antara golongan yang mampu dengan golongan yang kurang mampu, paling tidak memberikan akses. Yang kedua, beberapa langkah-langkah teknis yang bisa dilakukan untuk memberikan transformasi dalam dunia pendidikan. Yang pertama, ini sebagian besar sudah merasakan ini dan saya pikir program ini akan terus berlanjut. Pemerintah memberikan beasiswa dengan berbagai skema yang disediakan, dengan makin banyaknya jalur-jalur yang bisa mendapatkan para peserta didik kita untuk mendapatkan beasiswa, baik pendidikan di sektor menengah, apalagi di sektor pendidikan tinggi. Saya pikir skemanya sudah semakin banyak. Yang kedua, Kartu Indonesia Pintar ini cukup membantu dan saya pikir ini secara real akan memotong dan memangkas tingkat kesenjangan sosial yang terjadi. Masyarakat yang kurang mampu dengan adanya KIP ini kemudian punya peluang untuk memperbaiki kehidupannya, melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi agar bisa mensejahterakan keluarganya.
Dan yang terakhir adalah program bidik misi. Ini juga program yang berorientasi untuk masyarakat miskin, masyarakat yang kurang mampu. Ini sudah dinikmati. Kita sangat berharap ke depannya ada inovasi, ada pembaharuan untuk menjangkau seluruh para peserta didik kita, khususnya bagi yang kurang mampu, tetapi punya semangat dan keinginan untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Nah, masih dalam kaitannya dengan aspek pendidikan, Bapak Ibu, tadi kita sudah bicarakan tentang sarananya, kita sudah bicarakan tentang teknis-teknis kebijakan untuk memperbaiki kualitas pendidikan, dan yang terpenting ini adalah pemerataan dan peningkatan jumlah dan kualitas tenaga pengajar. Jadi ini menjadi problem selama ini bahwa tidak terlalu masih jauh perbedaan antara jumlah peserta didik dengan jumlah tenaga pengajar, belum lagi kualitas tenaga pengajar mungkin yang kurang merata. Beberapa tenaga pengajar atau guru itu kemudian bertumpuk di kota. Ya, makanya salah satu upaya untuk mengurangi disparitas itu adalah pemerataan dan peningkatan jumlah dan kualitas tenaga pengajar. Pemerintah sampai hari ini terus mengupayakan berbagai upaya, berbagai kegiatan, dan berbagai program tentunya untuk mendongkrak kualitas tenaga pengajar itu. Termasuk hari ini adik-adik sekalian, program Smart School ini adalah upaya untuk mencegah terjadinya ketimpangan, bagaimana akses pendidikan itu bisa dinikmati oleh sebagian besar pendidik kita. Nah, ini salah satu upaya mencegah terjadinya ketimpangan. Nah, pada aspek yang kedua, masih pada peningkatan kualitas penduduk. Jadi, mengapa kualitas penduduk ini masuk dalam hal yang pertama? Karena kalau bicara tentang kualitas, kalau kualitas ini sudah diperbaiki, maka efeknya adalah efek jangka panjang. Ya, perbaikan kualitas itu nantinya akan melahirkan kemandirian-kemandirian di berbagai sektor, adik-adik sekalian. Tadi kita sudah bahas tentang pendidikan, bagaimana pendidikan kita bisa melihat secara nyata, kita bisa merasakan di lapangan bahwa pendidikan merupakan salah satu harapan besar untuk memperbaiki kualitas kehidupan, untuk mengurangi tingkat ketimpangan yang semakin melebar. Nah, ternyata bukan hanya pada aspek pendidikan. Nah, upaya mencegah terjadinya ketimpangan ini adalah meningkatkan fasilitas kesehatan. Nah, kesehatan ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Jika dunia kesehatan tidak teratasi dengan baik, maka kita tidak bisa berbuat banyak. Apa yang ingin dilakukan, apa yang ingin dinikmati, tidak bisa kita melakukan perencanaan yang begitu besar kalau kesehatan kita kemudian terganggu. Ya, makanya salah satu indikator penting atau indikator yang substansial dalam upaya mencegah terjadinya ketimpangan adalah meningkatkan fasilitas kesehatan. Meningkatkan fasilitas kesehatan bisa dilakukan dalam berbagai aspek di dunia kesehatan. Yang pertama adalah perbaikan dan pemerataan pelayanan kesehatan. Jadi sekali lagi, kesehatan ini menjadi salah satu indikator penting untuk mengurangi ketimpangan sosial. Ya, karena adik-adik sekalian juga paham bahwa tidak bisa kita berbuat apa-apa kalau kesehatan ini kemudian tidak berada dalam standar yang maksimal. Nah, dalam dunia kesehatan, perbaikan, pemerataan, dan pelayanan kesehatan ini langkah-langkah yang perlu dilakukan, perlu diperbanyak, dan perlu diperluas untuk menjangkau bagaimana memastikan situasi kesehatan masyarakat kita itu berada dalam
posisi yang bisa berbuat lebih banyak. Ya. Ini masih dalam ranah kesehatan. Tadi pemerataan pelayanan kesehatan. Nah, selanjutnya yang terpenting adalah tenaga medis. Nah, ini peningkatan kualitas tenaga medis harus terus dilakukan, harus terus diperbanyak. Kemudian hal-hal pelatihan-pelatihan atau kegiatan-kegiatan dan program yang berkaitan dengan peningkatan kualitas tenaga medis ini harus diperbanyak, harus dilakukan secara simultan, harus dilakukan secara terprogram untuk melahirkan sebuah layanan kesehatan yang maksimal. Nah, beberapa poin atau langkah-langkah taktis program-program kesehatan yang biasa kita jumpai, ini tentu tujuannya adalah untuk mengurangi terjadinya ketimpangan sosial itu. Yang pertama, penyediaan pelayanan kesehatan yang murah dan gratis bagi yang kurang mampu. Ya, harus diakui beberapa kelompok masyarakat kita ini memang berada dalam garis yang kurang mampu, makanya tugas pemerintah adalah menyediakan skema bagaimana ada kesehatan murah dan gratis bagi yang kurang mampu. Selanjutnya, melakukan penyuluhan tentang pentingnya kebersihan dan pola hidup sehat. Ini juga adik-adikku sekalian, saya sangat berharap Anda menjadi pionir, Anda menjadi generasi yang mampu turut andil, ambil bagian dalam menjaga pola hidup sehat dan pola hidup bersih. Ya, melakukan penyuluhan tentang pentingnya kebersihan dan pola hidup sehat. Persoalan kebersihan ini masih menjadi tantangan besar khususnya bagi negara-negara berkembang. Apalagi kita di Indonesia, semestinya persoalan kebersihan ini harus sudah tuntas. Ya. Jadi pada poin ini mari terus berkontribusi bagaimana menciptakan pola hidup bersih. Ya, program-program untuk mengurangi sampah-sampah yang berserakan. Ini saya pikir pekerjaan dari masa ke masa. Kalau kita tidak mulai secara masif, adik-adik sekalian, maka ini akan menjadi persoalan yang terus sampai pada anak cucu kita nantinya. Ya, bahasa apanya? Negara berkembang, kita di Indonesia problemnya belum terlalu jauh, masih pada persoalan sampah dan kebersihan. Oke, yang ketiga adalah peningkatan gizi melalui pemberdayaan posyandu dan kegiatan PKK ya, program-program perbaikan gizi. Ini harus terus dilakukan. Kemudian pelaksanaan imunisasi bertujuan untuk melindungi tiap anak dari penyakit umum. Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk membangun imunitas terbaik secara nasional terus dilakukan. Proses vaksinasi, kemudian proses imunisasi, program-program yang berkaitan dengan menciptakan masyarakat yang kuat dan sehat ini terus dilakukan. Nah, yang terakhir pada aspek meningkatkan kualitas penduduk ada pada melakukan pemberdayaan kelompok masyarakat. Ya. Teknisnya adalah memberikan penyuluhan atau pendampingan pada masyarakat. Itu dibagi dalam dua bagian. Ini untuk kasus di Indonesia kita pada pemberdayaan bidang sosial ekonomi. Kemudian pemberdayaan bidang pertanian. Oke, adik-adik sekalian, pemberdayaan kelompok masyarakat ini sesuatu yang bisa memberikan proses pembelajaran bagi kita. Bahwa pemberdayaan kelompok masyarakat itu harus dilakukan secara kolaboratif, harus dilakukan secara sadar dan terencana. Nah, mengapa kelompok-kelompok masyarakat terampil itu kemudian diharapkan untuk melakukan pendampingan supaya masyarakat-masyarakat kita ini mampu tumbuh dan
mandiri. Nah, pemberdayaan di bidang sosial ekonomi tentunya. Oke, jadi kita bisa melihat sekarang program-program ini adalah bisa kita lihat dalam si Corporate Responsibility System, CSR itu salah satu program pendampingan. Jadi kelompok masyarakat yang di sekitar masyarakatnya ada institusi pemerintah, ada perusahaan-perusahaan, atau ada industri tambang. Biasanya mereka melakukan CSR, tanggung jawab sosial perusahaan kepada lingkungan masyarakat. Ini yang harus diperbanyak. Ya, karena kenapa? Yang menarik dari kegiatan pemberdayaan ini adalah ini dilakukan secara sama-sama. Jadi masyarakat dengan pihak perusahaan itu kemudian sama-sama melakukan sebuah program yang tujuannya tentu ingin meningkatkan kapasitas masyarakat. Nah, kelompok ataupun aktivitas pemberdayaan dan pendampingan masyarakat yang biasa kita jumpai untuk aspek-aspek ekonomi adalah pelatihan UMKM, pelatihan usaha mikro, kecil, dan menengah, kemudian pelatihan badan usaha milik desa. Nah, pemberdayaan kelompok masyarakat ini saya pikir bukan hanya pada dua kegiatan ini ya. Masih banyak kegiatan-kegiatan lain yang masyarakat bisa melakukan itu tergantung bagaimana tingkat kebutuhan masyarakat dan partisipasi masyarakatnya. Pada aspek melakukan pemberdayaan kelompok masyarakat, kita bisa melihat itu adik-adik sekalian, bagaimana kemudian para desa berlomba-lomba untuk berkreasi dan berinovasi memanfaatkan dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Saya melihatnya ini salah satu juga untuk mengurangi ketimpangan. Jadi para desa itu kemudian berlomba-lomba untuk membuat program-program yang betul-betul menyentuh kepada masyarakat di sekitar. Banyak program-program sesuai dengan kondisi geografis, kebutuhan masyarakat itu apa yang ingin dibutuhkan, maka disitulah program pemberdayaan bidang ekonomi itu berjalan. Nah, pada aspek pemberdayaan bidang pertanian, kita ini negara agraris, kehidupan masyarakat kita sebagian besar masih sangat bertumpu pada hasil pertanian, maka pemberdayaan bidang pertanian itu harus melakukan penyuluhan-penyuluhan, kemudian peningkatan tentunya untuk meningkatkan hasil pertanian ya, adik-adik sekalian. Nah, saya pikir ini hanya sebagian kecil, masih banyak kegiatan-kegiatan pemberdayaan di bidang pertanian yang biasa kita jumpai, dan kita juga harus turut andil di situ. Nah, yang kedua, kita masuk pada yang kedua, upaya mengatasi ketimpangan sosial yang kedua ada pada aspek mobilitas geografis. Ya, jadi mobilitas geografis, ya, pemerintah percaya bahwa mobilitas dan lalu lintas aktivitas masyarakat itu sangat mempengaruhi perkembangan dan kemajuan suatu daerah. Ya, bisa dipastikan bahwa wilayah yang banyak penduduknya, kemudian penduduk itu melakukan mobilitas sosial yang kencang, melakukan mobilitas sosial yang produktif, maka bisa dipastikan bahwa kondisi masyarakat itu tentu melahirkan situasi yang baik. Nah, pemerintah mengadakan program tersebut dengan tujuan mengendalikan jumlah penduduk di suatu daerah. Ya, adanya pemerataan penduduk juga harus diikuti oleh adanya pembangunan. Upaya mobilitas yang umum dilakukan adalah program transmigrasi. Ya, jadi salah satu upaya yang kedua dalam mengurangi ketimpangan sosial adalah bagaimana menggerakkan orang-orang untuk melakukan
penetrasi ke daerah-daerah yang mungkin belum tersentuh. Jadi jika di program transmigrasi, contoh umpamanya saya pikir di kota besar itu menumpuk semua orang-orang yang punya kapasitas, punya kompetensi, ini kemudian yang harus masuk ke desa, kemudian menciptakan pusat-pusat ekonomi baru, menciptakan dunia-dunia usaha, menciptakan aktivitas yang bisa menjadi model dan menjadi contoh dalam masyarakat itu. Nah, jadi pesan dalam mobilitas geografis adalah orang-orang pintar, orang-orang yang punya kapasitas, orang-orang yang punya semangat juang yang lebih tinggi, itu tidak boleh berpusat hanya di satu daerah. Ya, jadi paling tidak orang-orang itu harus menyebar kemana-mana, sehingga mampu menciptakan pusat-pusat ekonomi baru, pusat-pusat kreativitas baru, ya, pusat-pusat aktivitas baru, sehingga masyarakat ini semakin terpelajar. Masyarakat ini kemudian bisa semakin berdaya dan mandiri. Terus yang ketiga adalah salah satu upaya mengatasi ketimpangan sosial. Ini juga menjadi penting adik-adik sekalian. Ya, kalau bicara tentang kerja, ya, kalau anak-anak ditanya mau kerja apa tidak? Mau, Pak. Nah, karena proses bekerja inilah yang bisa menjadi jaminan supaya kita bisa melanjutkan kehidupan. Ya. Tapi pertanyaan yang menarik yang biasa saya lontarkan dan saya pikir berlaku untuk kita semua. Yang pertama, kalau kita katakan mau jadi pekerja atau mau menjadi pencipta lapangan kerja. Nah, tentu sebagian besar orang berada di ingin menjadi pencipta lapangan kerja. Tapi situasi itu tidak semudah membalikkan telapak tangan, ya. Jadi harus dimulai dari sekarang. Semangat, cita-cita dan passion itu ya, harus dimulai dari sekarang. Menciptakan peluang kerja. Apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam menciptakan pasar tenaga kerja yang sehat? Yang pertama, pemerintah mengeluarkan regulasi tentang ketenaga kerjaan. Ya, tentunya pemerintah akan mengeluarkan regulasi yang berpihak kedua-duanya, berpihak ke investor dan berpihak pada tenaga kerja. Yang kedua, mendorong investor untuk menanamkan investasi di berbagai bidang sehingga terbuka peluang kerja. Yang ketiga adalah mempermudah izin usaha dan bantuan permodalan pelaku usaha mikro dan UMKM. Nah, adik-adik sekalian, pada upaya mengatasi ketimpangan sosial ini, saya bisa sampaikan bahwa pemerintah selalu mencari titik kompromi antara pihak investor dengan pihak tenaga kerja. Ya, kalau kemudian administrasinya terlalu berbelit-belit dan menyusahkan investor, maka investor juga enggan. Ya, jadi termasuk pada upah dan gaji itu harus berada di titik kompromi supaya sistem ini kemudian bisa berjalan. Tidak memberatkan investor dan juga tidak merugikan tenaga kerja. Nah, ini yang dilakukan oleh pemerintah dalam membuat regulasi yang seimbang. Nah, termasuk yang ketiga, mempermudah izin usaha dan bantuan permodalan pelaku usaha mikro dan UMKM. Nah, jadi mengatasi ketimpangan yang harus dilakukan. Bagaimana agar seluruh kelompok sosial masyarakat itu punya peluang untuk mengakses permodalan. Dan ini sudah berlangsung. Sekarang kita mengenal program KUR, ya, kredit usaha rakyat. Itu administrasinya tidak terlalu sulit dan sepertinya semua kelompok pelaku usaha itu bisa mengakses kredit usaha rakyat itu. Paling tidak itu bisa menciptakan aktivitas-aktivitas baru dalam membuat wirausaha. Nah, dalam menciptakan peluang kerja ini juga saya perlu sampaikan pentingnya untuk berwirausaha. Ya, salah satu negara yang kuat, kalau ingin negara kuat secara ekonomi,
maka ciri-cirinya adalah, indikatornya adalah wirausahawan harus banyak. Ya, tapi kondisi di Indonesia justru kelompok entrepreneur, kelompok usahawan itu jumlahnya masih sangat kecil sekali. Ya, rata-rata orang masih, tapi sudah ada sih kemajuan sekarang. Jumlah keinginan untuk menjadi pegawai, karyawan itu semakin hari saya lihat semakin berkurang. Saya pikir ini sinyal yang bagus untuk bagaimana masuk dalam ekonomi yang mandiri. Terus yang keempat adalah memperbaiki etos kerja. Nah, ini yang terpenting. Saya pikir ini menyangkut dengan etos kerja ya. Ya, kalau kita lihat negara mana sih yang etos kerjanya paling bagus? Nah, oke, kemajuan sebuah negara itu bisa dilihat bagaimana etos kerja yang ditunjukkan oleh warganya. Nah, kalau kita lihat, coba lihat orang-orang Jepang, orang-orang Korea Selatan, kemudian orang-orang Amerika, mereka dalam bekerja, maka itulah yang berkontribusi besar terhadap negaranya. Mereka menjadi negara terdepan, negara maju karena etos kerjanya memang lebih bagus. Ya. Baik adik-adik sekalian, pertama yang bisa dilakukan adalah dengan mengubah cara pikir atau cara pandang, termasuk cara pandang dalam bekerja. Hari ini harus digugurkan bahwa bekerja itu bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi bekerja itu adalah sebagai sarana untuk mengasah diri, sarana untuk memicu diri, dan sarana untuk memacu kemampuan di masa yang akan datang. Menjadi tenaga terampil untuk orang-orang yang membutuhkan pendampingan, melakukan riset untuk membantu program pemerintah. Mari memperbaiki etos kerja ya. Nah, yang terakhir adalah upaya mengatasi ketimpangan. Nah, ini yang terpenting. Memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kita pahami bersama bahwa KKN ini adalah sesuatu penyakit kronis, adalah perbuatan yang bisa merampas hak kita selama 7 turunan. Ya, jadi korupsi ini dampaknya bukan hanya dirasakan hari ini, ya, maka korupsi kemudian itu bisa berdampak kepada anak cucu kita yang akan datang. Kalau situasi korupsi hari ini tidak terkendali, maka bisa dipastikan anak cucu kita kemudian tidak kebagian apa-apa karena kita habisi hari ini. Ya, sesuatu korupsi, kolusi, dan nepotisme orientasinya adalah orientasi individu, jauh dari kepentingan masyarakat. Maka ini harus diberantas. Memberantas korupsi dengan meningkatkan sistem peradilan di Indonesia dan melakukan pengawasan ketat dari peradilan, masyarakat di Indonesia akan mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan peradilan. Satu hal yang bisa dilakukan adalah memperbaiki ekosistem dan kualitas hukum dan peradilan kita. Itu untuk memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oke, jadi kembali saya sampaikan pada ruang belajar kita hari ini, kita fokus, sebenarnya mungkin banyak hal lain di luar dari yang 5 ini, tapi pada kesempatan ini kita fokus pada 5 tadi, 5 upaya mengatasi ketimpangan, meningkatkan kualitas penduduk, kemudian menciptakan peluang kerja, dan menggerakkan mobilitas geografis, memperbaiki etos kerja, dan memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, adik-adik sekalian, 5 poin tadi ini saya pikir sudah mengcover berbagai hal dalam upaya mengatasi ketimpangan sosial itu. Yang pertama tentunya harus diakui bahwa salah satu cara yang bisa memang dilakukan untuk mengurangi ketimpangan itu adalah meningkatkan kualitas penduduk. Kualitas penduduk ini kemudian harus ditingkatkan, ya, baik dari segi termasuk melalui sektor pendidikan. Ya, pendidikan hari ini kemudian harus dibuktikan bahwa pendidikan itu adalah benang merah dalam
dalam aspek untuk meningkatkan kesejahteraan. Nah, makanya saya sampaikan bahwa mari menjadikan pendidikan ini bukan hanya semacam rutinitas, bukan hanya semacam bukan hanya semacam sesuatu yang berlalu, tapi menjadikan ruang pendidikan itu memang betul-betul tempat untuk mengasah skill, tempat untuk berlatih, dan tempat untuk memaksimalkan potensi yang kita miliki. Nah, kemudian yang menciptakan peluang kerja, ya kita harus merubah mindset ini bahwa yang menyediakan peluang kerja itu hari ini bukan lagi tugas tunggal dari pemerintah, adik-adik sekalian, tapi menjadi tugas semua orang. Ya, karena kenapa? Negara ini harus dibangun dengan sistem kolaborasi. Ya, jadi siapa saja, ya. Jadi hari ini kita sudah bisa berpikir bahwa saya sudah termasuk orang yang dipercaya untuk membuka peluang kerja. Ya. Jadi kalau bicara tentang kerja itu luas. Ya. Masa mindset kita dari 10 tahun yang lalu masih sama dengan hari ini, sementara perubahan-perubahan terus terjadi. Jadi kita ini bukan lagi tenaga kerja, tetapi orang yang berpotensi untuk membuka peluang kerja. Ya, saya pikir itu yang menarik. Kemudian yang ketiga adalah menggerakkan sektor geografis. Ayo, orang-orang yang punya potensi, orang-orang yang punya modal, orang-orang yang punya kapasitas harus hadir di berbagai tempat. Ya, adik-adik sekalian, tentunya gunanya adalah untuk meningkatkan sektor sosial ekonomi sebuah wilayah ya. Orang-orang yang capable, orang-orang yang punya potensi jangan hanya berkumpul di satu tempat. Orang-orang itu harus menyebar kemana-mana, menyebar ke berbagai daerah untuk mendongkrak kehidupan sosial ekonomi ini secara masif. Kemudian, etos kerja. Ini saya sedikit memberikan penekanan di sini ya, adik-adik sekalian, bahwa ya harus dirubah. Bahwa bekerja itu bukan sekedar menggugurkan kewajiban, tapi arena untuk memperbaiki diri, arena pekerjaan kita hari ini tidak berakhir hari ini. Ya, tapi pekerjaan kita hari ini menjadi modal atau menjadi bahan portofolio bagi orang lain tentunya di masa yang akan datang. Jadi saya pikir tidak ada pekerjaan yang berakhir hari ini. Ya, semua pekerjaan itu punya dampak, punya portofolio di masa yang akan datang. Makanya kalau kita bekerja hari ini, itu akan terus terpotret dan menjadi bahan penilaian bagi siapa saja. Makanya adik-adikku sekalian, berhadapan dengan dunia kerja, ayo deh bekerja secara profesional, bekerja secara benar, karena bekerja itu bukan menggugurkan kewajiban, tapi memupuk kompetensi. Ya. Kemudian yang terakhir adalah memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, ini mudah-mudahan kita terus memberantas, mengurangi atau menghilangkan KKN ini, karena KKN ini korupsi, kolusi, dan nepotisme ini sesuatu yang sangat menakutkan. Bisa merampas masa depan kita semua, adik-adik sekalian. Oke, saya pikir jika tidak ada pertanyaan yang masuk, ini bersamaan juga dengan waktunya, ya. Saya pikir adik-adik sekalian cukup sekian pertemuan kita hari ini. Saya sangat percaya mari menjadi generasi yang memberikan kontribusi terhadap kehidupan sosial untuk mengurangi terjadinya ketimpangan sosial yang terjadi di masyarakat. Kita adalah generasi yang diharapkan untuk mengurangi tingkat ketimpangan itu ya. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.